kalangan masyarakat Indonesia. Pertanyaan seputar apakah politik identitas masih akan mampu mendulang suara secara signifikan atau hanya akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi Pak, menjelang pemilu 2024, pertanyaan seputar apakah politik identitas akan kembali dieksploitasi oleh para elit politik itu kan mulai bergulir. Apakah penggunaan politik identitas di Pilpres 2024 ini masih akan efektif untuk mendulang suara secara signifikan? Iya, kalau pertanyaan efektif sudah pasti saya yakin sepenuhnya bahwa efektif. Tetapi tidak berarti bahwa itu bisa menjadi jaminan bagi presiden atau calon atau kandidat untuk menang dalam menggunakan atau dengan menggunakan politik identitas. Tapi efektif, pasti efektif karena kondisi politik identitas ini merujuk pada keberhasilan politik identitas itu merujuk pada popularitas atau dalam istilah politik populisme Islam. Jadi politik identitas yang menguat di Indonesia itu adalah politik Islam. Nah, populisme kalau kita merujuk pada kerangka yang lebih detail lagi, populisme Islam itu sangat kuat di Indonesia. Kita bisa buktikan melalui beberapa pemilu sebelumnya seperti di Jakarta di 2019, bahkan di Kalimantan juga ada bagaimana identitas Islam itu dipakai atau dijadikan alat untuk menggait suara mayoritas. Tapi ini sebenarnya kalau kita kaji secara teoritis, ini sebenarnya tidak merujuk pada teori politik identitas. Tapi dalam praktiknya berbagai akademisi itu menghubungkannya dengan politik identitas. Kenapa saya bilang tidak merujuk pada teori? Karena sebenarnya yang mayoritas atau identitas mayoritas itu tidak perlu menggunakan politik identitas. Kenapa? Karena mereka sudah pasti kuat dalam merumuskan kebijakan. Jadi sebenarnya Islam ini tidak perlu untuk menguatkan identitasnya dalam politik. Kenapa? Karena hampir semua anggota legislatif itu berlatar belakang agama Islam. Oke, itu kenapa secara teoritis dianggap bukan politik identitas ketika menggunakan Islam. Karena yang pertama, yang kedua, kalau kita lihat sejarahnya politik identitas ini selalu merujuk pada kelompok-kelompok marginal seperti identitas perempuan, identitas suku, identitas ras. Nah, ini sejarah yang kita bisa pelajari bahwa politik identitas itu selalu berpihak pada atau merujuk pada identitas yang marginal, identitas yang terpinggirkan, atau identitas yang minor, bukan pada identitas yang mayor. Nah, apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukan 100% politik identitas, tetapi itu populisme Islam. Jadi gerakan populisme Islam. Bagaimana Islam dijadikan sebuah politik yang populer di Indonesia. Jadi dikatakan tidak kuat ki politik tak kalau bukan sebagai Islam, dan tidak kuat Islam tak kalau tidak berpolitik. Nah, ini jargon-jargon yang ditawarkan dalam kondisi populisme Islam yang kemudian oleh banyak akademisi menyebutkan hal tersebut sebagai politik identitas. Sebenarnya ada masalah yang lebih krusial daripada politik identitas, yaitu kondisi yang di awal tadi, kondisi patron klien atau kondisi oligarki. Silakan saya coba sampaikan saja. Ada satu pemikir atau ahli di Indonesia, Jeffrey Winters. Jadi beliau menulis telah meneliti 35 tahun di Indonesia terkait dengan kondisi politik di Indonesia. Jeffrey Winters menulis buku yang berjudul Oligark,
atau oligarki, ditranslate ke Indonesia oligarki. Nah, ini buku atau ini tema yang lebih urgent atau yang lebih krusial di Indonesia hari ini. Tapi oligarki ini bisa jadi saling berkelindan dengan apa yang teman-teman bincangkan atau apa yang ditanyakan, berkelindan dengan politik identitas, politik balas budi, dan seterusnya. Ya, Jadi sebenarnya politik identitas ini tidak seurgen itu ya. Eh, Kalau menurut Bapak, kan ini politik identitas kan menjadi perdebatan. Menurut Bapak Hmm. sendiri, apakah politik identitas itu sebenarnya sesuatu yang salah atau sah-sah saja begitu, Pak? Kalau kalau saya lihat sama jawaban yang tadi, tergantung perspektifnya. Jadi dari perspektif political practice atau praktik politik mensahkan atau memungkinkan terjadinya politik identitas. Karena tidak ada satupun individu atau kelompok yang terlepas dari identitas. Jadi apapun manusia di muka bumi ini, entah itu dia berdiri sebagai individu ataupun berdiri sebagai kelompok, bahkan berdiri sebagai partai politik atau sebagai legislatur, mereka terhubung pada identitas tertentu. Jadi politik identitas sah-sah saja, tetapi menggunakan politik berbasis agama atau berbasis spiritualitas, ini saya anggap tidak tidak etis dalam kondisi Indonesia hari ini. Oke, tidak etis dalam kondisi Indonesia hari ini. Tapi bisa jadi ini etis di kondisi negara-negara barat misalkan. Karena misalkan kita ambil contoh di Amerika lah. Politik identitas berbasis agama ini menurut saya sah-sah saja di Amerika karena Islam sangat terpinggirkan di sana, apalagi dalam kondisi kebijakan yang sebelumnya oleh Presiden Donald Trump. Nah, bagaimana para politisi menguatkan Islam dengan politik identitas berbasis Islam itu sah-sah saja dalam kondisi tersebut. Tapi dalam kondisi Indonesia per hari ini, apalagi di tahun 2024, menurut saya tidak etis. Tetapi perlu diingat ada tiga strategi politik atau strategi yang akan dijalankan oleh semua partai politik. Strategi yang pertama tadi yang saya singgung berbasis program atau programatik politik. Yang kedua money politik, politik uang. Yang ketiga identity politik atau politik identitas. Nah, tiga strategi ini saya yakin semua partai atau semua kandidat menggunakannya. Tidak ada satupun partai yang tidak menggunakan ketiga strategi tersebut.